Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atih. Ittaqullaha wa ati'uhu la'allakum tuflihun. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, wattaquni ya ulil albab. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin kami mengajak, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Hadirin, pada kesempatan khutbah kali ini saya menyampaikan tema tentang syukur. Kita sudah pada hafal betapa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu firman-Nya mengatakan bahwa wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu mengumandangkan, menyampaikan, apa kata Allah, jika kalian bersyukur, la in syakartum, maka Allah berjanji la azidannakum, sungguh pasti aku akan menambah. Dan sebaliknya kata Allah, wa in kafartum, dan jika kamu kufur, artinya tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan, Allah berikan ancaman, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, siksaku amat pedih. Hadirin, ayat ini mari kita camkan betul, kita lihat betul dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, betapa banyak dan besar nikmat yang kita rasakan sehari-hari. Maka nikmat-nikmat itu mari kita syukuri, jangan kita kufuri.
Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan tentang 3 pokok utama dalam syukur. Yang pertama kata beliau adalah bil qalbi, bersyukur dengan hati. Artinya apa? Al-i'tiraf, ada pengakuan dalam hati kita, ada kesadaran dalam hati kita tentang al-mun'im, tentang zat yang berikan nikmat kepada kita. Artinya apa hadirin? Bahwa ketika kita mendapatkan kenikmatan apapun bentuknya, hati harus meyakini kenikmat ini bersumber dari al-mun'im, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pokok yang pertama kata Al-Ghazali. Sehingga apa? Hati kita harus punya itu, harus punya keyakinan itu, punya pengakuan itu, bahwa nikmat yang kita dapatkan, nikmat yang kita rasakan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kerja keras kita semata, tapi Allah yang berikan nikmat kepada kita. Itu harus ada di hati kita. Yang kedua kata Al-Ghazali adalah bil lisan, bersyukur dengan lisan kita. Artinya apa? Asana, adanya pujian atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga lisan kita mudah membaca alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, Allah akbar. Zikir, lisan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang ketiga kata Ghazali adalah nikmat bil jawarih, dengan anggota tubuh kita. Artinya apa? Nikmat-nikmat yang diberikan, mari kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hadirin, kalau 3 hal ini ada pada diri kita, 3 hal ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insyaallah janji Allah di atas akan betul-betul dapat kita rasakan. La azidannakum, pasti kata Allah, sungguh aku tambah nikmat kalian. Hadirin, hari ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, tanggal 17, 18 Dzulqa'dah hari ini, sehingga kurang lebih 3 minggu lagi kita akan sama-sama masuki bulan Dzulhijjah atau tepatnya Idul Adha. Maka hadirin, itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah di Idul Adha. Di hari Idul Adha adalah kita diperintahkan berkorban. Maka mumpung masih 3 minggu kurang lebih waktu kita, mari sama-sama nikmat harta yang Allah berikan kepada kita betul-betul kita bisa gunakan untuk berkorban, karena hadir ini merupakan perintah Allah. Allah menyatakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah berikan kepadamu hai Nabi Muhammad apa itu al-kautsar, nikmat yang banyak. Kamu telah memberikan nikmat yang banyak. Kita pun hadirin mendapat nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya cara bersyukurnya bagaimana? Fasholli li rabbika, salatlah kepada Tuhanmu, salatlah untuk Tuhanmu. Kata ulama, salat ini salat Idul Adha. Ada yang mengatakan yang salat dengan sebaik-baiknya, ini bentuk syukur yang pertama, dan wanhar, dan berkorbanlah. Artinya apa hadirin? Ketika kita menyadari alhamdulillah Allah kasih nikmat kita harta, kita punya uang, kita punya harta, maka bentuk syukur kita atas nikmat yang memberikan kepada kita, ayo kita berkorban, ayo beli hewan korban, korbankan. Jangan sampai hadirin kita punya harta di rumah, mobil, motor, rumah ber-AC, kulkas, HP, semua punya anaknya, tapi ketika korban tidak ada keinginan sama sekali di hatinya. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena tadi rukun syukur yang pertama,
nggak menyadari bahwa nikmat yang didapatkan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kudu jadi menyadar ini nikmat dari Allah. Allah kasih saya rezeki, harta yang banyak. Maka gunakan kenikmatan itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari Idul Adha. Syukur yang paling bisa kita petik adalah wanhar, dan berkorbanlah. Karena hadirin, mari sama-sama tanamkan di hati kita untuk berkorban. Karena ibadah korban ini bukan ibadah seumur hidup sekali, bukan. Korban dari bertahunan kita. Siapapun kita yang punya harta, siapapun kita yang punya uang, ayo bersyukur dengan harta itu. Bagaimana caranya? Beli hewan korban. Beli hewan korban. Semangat ini yang harus tumbuhkan di hati kita. Semangat berkorban ini yang harus ada di hati kita. Karena mohon maaf hadirin, banyak orang di luar sana semangatnya makan hewan korban, semangatnya mengumpulkan hewan korban. Dia cari kupon-kupon dari masjid-masjid. Lalu apa? Mendapatkan daging yang banyak. Jadi tanamkan semangat hatinya makan hewan korban, mengumpulkan hewan korban, tapi semangat berkorban dalam hatinya tidak ada sama sekali. Maka menangislah kita hadirin, langsung berhidup kita sudah berkorban. Dan betapa banyak umat Islam yang seumur umur belum berkorban, semangatnya makan hewan korban. Kenapa dia nggak korban? Karena semangat berkorban di hatinya tidak ada. Kita lihat hadirin di beberapa video yang viral, seorang nenek yang hidup di pedalaman di kampung, rumahnya beralaskan tanah, tidak ada AC, tidak ada TV, tidak ada kulkas. Tapi karena semangat korban yang ada, dia kumpulkan uang, dia nabung tiap hari mengumpulkan. Sehingga apa? Ketika hari Idul Adha dia bisa berkorban. Ini cerminan buat kita, tamparan buat kita. Kita rumah kita enak, mewah, motor punya, mobil punya, rumah ber-AC, HP semua anak punya. Tapi semangat berkorban tidak ada di hati kita. Hadirin, mari sama-sama kita camkan perintah Allah, wanhar, berkorbanlah. Yang kita tanamkan, yang kita tumbuhkan semangat berkorban, bukan semata semangat mengumpulkan daging korban. Karena banyak di luar sana begitu hebatnya, alhamdulillah tahun ini saya sekian kilo kulkas sampai penuh hadirin hewan korban, daging korban yang kumpulkan bisa buat seminggu bahkan sebulan tiap hari makan hewan korban. Tapi sedih, kenapa? Semangat berkorban di hatinya tidak ada. Itu yang harus kita tanamkan. Mari hadirin, mumpung masih ada waktu 3 minggu kurang lebih, ayo kita tanamkan di hati kita semangat untuk berkorban. Korban, kumpulkan. Tahun ini ternyata hartanya belum nyampe, kita belum nyampe, terus tabung, insya Allah tahun depan kita bisa berkorban. Intinya apa? Jangan sampai seumur hidup kita belum pernah berkorban. Hadirin, khotbah inilah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan dimotivasi untuk kita semangat berkorban di hari Idul Adha. Barakallahu li wa lakum fil